Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita dengan proses semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dengan baik tanpa halangan apapun. Al-Fatihah. Lanjut acara yang kedua, penyampaian visi misi dan program dari kandidat OSIS. Siapa yang dipersilakan pertama kali, Wiji? Rivaldi Anwari. Silakan, Rivaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama visi saya yang pertama yaitu menjadikan organisasi OSIS MTS Al-Hamid yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menciptakan lingkup dengan wawasan yang luas yang disertai dengan ilmu pengetahuan global. Yang ketiga, mengekspresikan kreativitas dan berorientasi demi terciptanya MTS Al-Hamid yang menjunjung tinggi nilai akhlak dan nilai kecerdasan. Baik, misi saya yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antar guru dan siswa. Yang kedua, mengaktifkan kelompok belajar dari masing-masing kelas. Yang ketiga, memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan sekolah. Yang keempat, memajukan kualitas ekskul agar banyak diminati siswa dan mampu mengukir prestasi di luar sekolah. Yang kelima, mengadakan kerjasama dari sekolah lain dari sisi akademik, olahraga, dan seni. Yang dari saya. Untuk program? Pemrograman saya yang pertama yaitu muhadoroh yang dilaksanakan setiap akhir bulan, setiap online dan offline. Yang kedua, saya akan berfokus pada sosial media atau Instagram OSIS untuk dijadikan wadah aspirasi dan apresiasi bagi murid yang berprestasi. Yang ketiga, mengadakan forum yang terdiri dari kelompok belajar, perwakilan dari kelas sekitar 3 atau 5 perwakilan untuk diskusi materi dan tugas. Yang keempat, mengadakan demo ekskul. Dan yang kelima, absen duha secara elektronik karena mudah setiap selesai sholat duha. Dan yang ketujuh, ro'an fi yaumil jum'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mubarak. Jadi misi saya adalah menjadikan siswa MTS Al-Hamid menjadi lebih disiplin, menjadikan siswa MTS Al-Hamid lebih kreatif, berakhlakul karimah, jujur dan mulia. Misi saya adalah aktif dalam menjalani kerjasama, meningkatkan kedisiplinan dengan menaati pasal yang ada, mengadakan program-program kerja bermanfaat juga, mengontrolkan sifat positif seperti jujur atau mulia dan sebagainya. Program saya di sini adalah mengadakan program pelatihan secara offline, bergotong royong secara offline jika sudah masuk MTS Al-Hamid, mengadakan kerja kelompok secara online dari Google Meet atau Zoom dan sebagainya secara online. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi baik di semua kalangan. Saya ingin membuktikan ke mereka semua bahwa Al-Hamid yang MTS ini berbeda dari yang lain. Bahwa MTS Al-Hamid ini bukan hanya sekedar siswa fisik, tapi mereka juga seorang santri. Program-programnya? Program saya pribadi, kalau misalnya saya ketika dipilih menjadi ketua OSIS, yang pertama saya akan fokus ke internet, akan membuat banyak fokus ke internet. Saya akan membawa anggota-anggota teman-teman saya untuk fokus ke internet, nanti tentang hari guru atau absen atau bahkan sholat duha dan sebagainya. Dan siapa aja yang pertama kelas Google Meet, siapa aja yang cabut pelajaran, siapa aja yang sangat aktif di kelasnya, dan siapa yang paling disiplin di kelasnya. Itu cukup sekian dari saya, Bu. Kurang lebih mohon maaf. Oke.
Silakan Uji. Kandidat selanjutnya Al-Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Visi saya Said Al-Hamid, aktif disiplin prestasi dengan melakukan iman dan misi saya satu menanamkan disiplin pada dua meningkatkan kebersihan sekolah, tiga memajukan prestasi sekolah hingga lebih. Program dari saya mengadakan rapat evaluasi sekali dalam sebulan, mengutamakan internet untuk jalan berdakwah. Ketiga, memeriksa kelas untuk setiap pelajaran siapa yang tidak mengikuti Google Meet atau pelajaran yang Silakan kepada Haryati atau kepada Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nggak bisa muncul nih di videonya ya. Iya, Memang Bu. Bapak sudah disetting ulang nggak bisa muncul. Iya, terima kasih Bu Astika yang sudah sudah mempersiapkan acara calon OSIS ya tahun pelajaran 2020-2021 ya. Bagi yang sudah kandidat yang sudah terpilih ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan sudah membuat program ya. Ya intinya sih saya husnuzon ya, yang program kalian sebut ini tentunya bermanfaat atau mungkin untuk pengajuan MTS Al-Hamid ya. Ya tinggal nanti bagaimana ya ketika sudah dilaporkan ke teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kalian semua saling mensupport ya, siapapun yang jadi terpilih ya, tua terpilih ya. Mudah-mudahan bisa mensupport untuk teman-teman yang maksudnya yang tidak ini ya, yang tidak terpilih, mensupport teman-teman yang terpilih ya. Ya, pesan Ibu ya, jadi dalam kondisi pandemi ini yang memang ya kita notabene harus semuanya lewat online ya. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi ini ya, yang tetap kalian tetap konsis di tujuan utama yaitu belajar ya, yang bisa berorganisasi ya, yang tentunya untuk mensupport ya buat kemajuan MTS dan juga teman-teman kalian. Satu hal yang ingin Ibu inginkan ya, saat ini dari pemerintah yang jadi Kementerian Agama menginginkan ya prestasi dari siswa ya, kalau kita santri ya, santri atau siswa madrasah ya bisa bersaing ya, saing antar madrasah di luar. Jadi kemarin kita sudah mencoba untuk KSM, kemudian untuk lomba pidato ya kemarin ya, ya mungkin nanti yang salah satunya tadi Farel ya, Pak Rid ya dan Al-Ghifari ya, mudah-mudahan nanti bisa masuk ke teman-teman agar mau dan berusaha untuk bersaing. Ibu yakin ya kemampuan kalian tidak kalah dengan teman-teman dari madrasah atau SMP lain. Itu saja sih, jadi Ibu pengen banget jadi selain kalian tetap menjadi panutan teman kalian di sekolah, Ibu pengen dari dalam kondisi pandemi ini kita juga mampu ya bersaing dengan teman-teman dari madrasah lain. Mungkin itu saja Bu Astika ya. Jadi saya masih secara umum dulu. Nanti ketika sudah setelah terpilih, yang mudah-mudahan Ibu pesan khusus untuk program. Itu saja. Terima kasih semuanya ya. Jadi Ibu tetap mengikuti ya walaupun video aktifnya. Iya, terima kasih Bu Yati.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang akan kalian lakukan ke depannya dalam membantu sekolah akademis ini? Dan bagaimana caranya? Silakan yang menjawab pertanyaan pertama, Algi Pari dulu. Mengandalkan internet, media sosial. Mungkin Mas Kuri Sauki boleh dijawab. Caranya sebagai kita memajang PPDB Hamid di status WhatsApp dan sebagainya, status Instagram, terus membawa nama baik Hamid, menyebarkan nama baik Hamid ke tetangga atau ke saudara-saudara. Siapa tahu bisa masuk Hamid atau SMP Hamid. Ada lagi caranya bagaimana? Caranya dengan menyebarkan nama baik Hamid, PPDB, memajang PPDB Hamid ke Instagram atau WhatsApp. Mohon maaf, Faras. Berarti maksudnya Mas Kuri, siswa pun ikut memasang gitu untuk yang apa? PPDB. Iya, soalnya saya lihat beberapa teman saya ada yang masang sampai jadi wallpaper dan sebagainya. Oh begitu ya? Ada yang lain lagi mungkin? Silakan Farah. Oke, mungkin ada tanggapan dari yang lain atau bantahan dari anggota OSIS atau guru. Mungkin begini ya, kalaupun misalnya dari promosi PPDB ya, Farah, sepertinya kita juga sudah melakukannya. Cuman Ibu sih mengharapkan untuk kandidat yang lain bisa memberikan gebrakan yang lebih fresh lagi, lebih baru lagi, gimana cara kita mempromosikan. Jadi coba silakan dipersilakan Farah untuk yang lain menjawab. Oke, silakan yang lain. Farid dulu dah. Saya akan menyuruh semua kandidat OSIS untuk mempromosikan karya-karya kita, karya-karya siswa tadi. Kan saya sudah bilang kan buatlah refreshingnya dengan cara hobi-hobi mereka, saya permainkan hobi mereka. Terus jika editing mereka paling bagus, karya mereka paling bagus, saya akan meminta semua kandidat OSIS atau bahkan semua kelas atau bahkan semua sekolah untuk menyebarkan karya kita. Bahwa sebenarnya Alhamid itu bukan hanya sekedar santri yang cuma baca kitab, tapi mereka juga tahu sejarah. Bahwa sebenarnya mereka juga mampu. Jadi seakan-akan bahwa tadi itu bukan sekedar santri, tapi mereka lebih dan mereka bisa mengikuti zaman dengan karya-karya yang tadi saya suruh mereka buat. Jadi dipromosiin, disebarkan melalui jaringan media sosial, Instagram, YouTube, dan WhatsApp. Mohon maaf Farah, bisa Ibu komentarin sedikit? Silakan Bu. Ya, Bu. Farid, apakah ada batasan Farid untuk yang akan kamu lakukan itu? Misalnya, siswa kan tadi karena disuruh untuk membuat sebuah karya yang akan diposting di IG ataupun misalnya YouTube ataupun TikTok gitu. Apakah memang ada batasan? Apakah kalau misalnya tidak ada batasan, maksudnya santri bisa membuat video TikTok yang cinta-cintaan atau dengan kata-kata yang kasar-kasar? Apa ada batasannya yang kamu maksudkan? Ada, pasti ada Bu. Pasti sudah ada. Yang bagaimana yang kamu maksudkan itu? Tentang bagaimana maksudnya? Maaf? Iya, karya yang bagaimana yang kamu maksudkan itu? Karya yang bagaimana? Karya yang menunjukkan bahwa isi dari MTS Al-Hamid, bahwa personality murid-murid Al-Hamid dan kegiatan-kegiatan santri Al-Hamid. Jadi ketika mereka membuat karya dan karya itu melewati batas sehingga itu cukup sensitif, saya akan peringatkan mereka dan saya akan marahi mereka. Sebenarnya tidak boleh Anda melakukan seperti itu. Saya tuh santri, bukan hanya siswa-siswi. Pasti ada batasannya. Jadi maksudnya itu karya-karya yang dibuat adalah karya-karya yang menunjukkan kualitas dari sekolah kita, gitu. Dan kegiatan-kegiatannya dan murid-muridnya.
Oke, mungkin ada batahan lain dari teman-teman OSIS. Silakan Ripaldi. Yang akan saya buat untuk mempromosikan sekolah adalah saya akan membuat template online yang menarik yang akan didesain oleh OSIS kesenian terpilih nanti dan dipromosikan oleh OSIS teknologi informasi terpilih di Instagram dan media sosial lainnya. Ada tanggapan dari jawaban Ripaldi? Tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika ada anggota tidak peraturan saat menjalankan tugas seperti bagaimana ada anggota yang taat aturan pada saat menjalankan tugas pada posisi seperti itu? Misalkan ada yang bisa menjawab terlebih. Sekarang Ripaldi. Yang pertama, saya akan menegur dengan cara pribadi. Kalau dia masih melakukannya, saya akan menegur dengan dibantu guru BK. Dan yang ketiga, kasih surat peringatan dan dipertimbangkan dengan keluar OSIS. Baik, terima kasih. Oke, jawaban selanjutnya jawab Farid. Kalau saya, ketika OSIS melakukan pelanggaran atau melewati, yang pertama saya akan tanya, mengapa Anda melakukan hal tersebut? Dan jika alasannya cukup logis, atau itu hanya sekedar salah paham, saya akan melakukannya. Tapi jika dia tetap melanggarnya, saya akan memberikan dia peringatan, tapi ringan, nggak langsung kasih begitu, nggak, atau langsung diancam, nggak, cuma sekedar memperingatkan. Tapi ketika dia sudah melewati batasnya lagi, saya akan marahi dia. Tapi jika dia tetap batu, hingga tetap melakukannya lagi, saya akan bawa guru BK sudah pasti. Dan dia tetap melakukannya lagi dan lagi. Saya yakin anggota sekarang pada nurut. Fakta nggak kalau misalnya sampai ada yang ngelunjak kayak gitu tapi kagak dikeluarin gimana jaminan? Kalau sampai tidak ada yang dikeluarin. Iya. Ya, maksudnya begini kan, untuk posisi MPK ini badan pengawas OSIS loh. Jadi ada MUAS dan anak buahnya itu memang bertugas untuk mengawasi kegiatan OSIS. Jadi sebetulnya kalau memang ketua OSISnya tidak bisa tegas saat ada seorang anggotanya yang melakukan sebuah pelanggaran, sudah diberikan peringatan tapi tetap melaksanakan, MUAS mempertanyakan benar tidak kalau bakalan dikeluarkan, apakah hanya jangan-jangan cuma omongan aja akhirnya dibiarkan, begitu MUAS maksudnya? Ya Bu. Saya sih pasti kenyataan sih, tapi kalau kamu jadi mengeluarkan OSIS ketua memang cukup OSIS, berat, mengeluarkan anggota OSIS memang cukup berat. Jadi saya akan berdiskusi dengan BK dan MPK. Dan tapi kalau yang melakukan kesalahannya ketua OSISnya sendiri gimana? Apa harus menerima resikonya sendiri? Ketika saya melakukan kesalahan, berikanlah saya kertas peringatan. Tapi ketika saya tetap melakukan kesalahan lagi, keluarkanlah saya jadi OSIS dan jadi ketua OSIS. oh tenang, Ibu dan Bu Nurul dengan senang hati akan mengeluarkan anak-anak OSIS yang tidak patuh. Oke. Sudah pernah, sering Ibu bahkan. Jadi dengan senang hati ketika saya melakukan kesalahan. Jangan sampai ya. Berikutnya Mas Furi Sauki yang belum jawab. Mungkin kalau misalnya pendapat saya, misalnya ada yang membantah perintah, pertama saya akan tegur dengan cara yang baik-baik. Tapi jika dia membantah lagi, mungkin saya akan aduin ke guru BK untuk dikasih poin. Tapi misalnya anak OSISnya itu membantah lagi, saya akan bilang buat BK atau guru BK atau guru yang berkaitan untuk membantunya untuk dibuatkan. Saya mengikuti dibuatin atau tidak. Oke, silakan dijawab lagi Pari ya. Ya. Menurut saya bagi yang melanggar peraturan akan saya japri satu persatu.
mengapa melakukan pelanggaran ini. Dan jika dia melakukan lagi, saya akan aduin ke jalan BK. Dan jika melanggar lagi, saya kasih peringatan. Agar tidak melakukannya lagi, dan jika melakukannya lagi, dia akan turun jabatan. Sekian. Permisi, saya boleh menanya ke Al-Gifari? Kawaras, boleh saya membantah? Silakan. Apa maksud Anda menurunkan jabatan? Ya, menurunkan jabatan jika dia jadi maksudnya peringatan itu mengeluarkan dia dari OSIS. Semisalnya dia jabatan yang paling rendah, apa yang mau diturunin? Dikeluarkan dari OSIS, dari organisasi ini. Ini sudah melebihi pelanggaran. Ada bantahan lain mungkin dari MPK tuh ada muas. Dan tapi kalau yang melakukannya teman dekatnya sendiri gimana? Sangkatan, dekat lagi. Gimana tuh? Saya boleh menjawab? Oke, jawab aja. Alam. Saya tidak peduli. Saya tidak akan peduli itu siapapun, mau itu teman saya, mau itu kerabat saya, bahkan sahabat saya sendiri, saya tidak akan peduli. Bahkan saya sendiri yang melanggar. Misalnya, ketika saya merokok, terus ketahuan orang, udah, bilang aja. Saya akan persilakan, silakan cepuin ke bos 3 dan sebagainya, itu tidak akan peduli. Karena itulah keadilan. Pemimpin harus adil. Kalau pemimpin nggak adil, buat apa dia jadi pemimpin? Itu baru namanya pemimpin. Pertanyaan selanjutnya dikerjakan oleh Widi. Apa yang akan kalian lakukan jika program unggulan kalian kurang berjalan kasar? Untuk Rivaldi. Baik. Saya usahakan agar pemrograman saya berjalan dengan baik. Insya Allah bisa saya janjikan. Kalau ternyata tidak berjalan dengan baik, Mungkin saya akan mencari jalan lain untuk mencari pemrograman lain. Farid jawab. Kalau saya, yang pertama, jika program saya tidak berguna, yang pertama saya akan mencari tahu kenapa itu bisa tidak berguna. Dan saya akan memperbaiki kesalahannya. Dan jika program itu sudah berguna, tapi karena ada kesalahan teknis atau something, saya akan remake itu. Saya akan memperbaiki hal itu, remake lagi dan remake lagi. Jika itu tetap tidak berlaku untuk kalangan orang-orang kaum awam, saya akan ganti program yang lain, cari program-program yang lain. Soal program di sosial media itu banyak lah. Lagi Farid. silakan Gifari. Ya, jika program berjalan dengan aktif, saya akan melihat dari sisi mana kenapa program saya tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan di situ kita saling membicarakannya. Jika memang masih tidak berjalan, saya ganti dengan program ini. Dan insya Allah saya usahakan dan aktif. Oke. Silakan. Kalau misalnya program saya tidak berjalan dengan lancar, mungkin saya akan bekerja lebih keras lagi ke depannya. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, saya akan mengganti program yang lebih mudah untuk tidak selesai. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, sebagai ketua OSIS, bagaimana cara kalian meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pengurus OSIS dalam kondisi pandemi seperti ini? Pertanyaan Boleh diulangi? sebagai ketua OSIS, bagaimana cara kalian meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara pengurus OSIS dalam kondisi pandemi seperti ini? Farid boleh jawab. Kalau saya, pertama, saya akan menyuruh mereka mengerjakan riset personal, supaya saya tahu jati diri mereka dan mereka di bidang apa dan lebih kemana, dan orangnya seperti apa. Yang kedua, saya akan ajak mereka
ngajak ngobrol basa-basi supaya saya tahu karakter mereka itu seperti apa sehingga saya tidak salah memasuki anggota ini kemana. Saya akan lebih ke situ, lebih mengenali mereka satu persatu, terutama kelas 7. Jadi saya akan fokus ke kelas 7 dulu, baru ke kelas 8. Karena kelas 8-nya saya dekat. Jadi saya akan fokus ke kelas 7-nya terlebih dahulu untuk kerjasama kepada saya. Dan saya suruh mereka mengerjakan personal supaya saya tahu jati diri mereka dan kerjaan mereka dan mereka jago di bidang apa. Dan jika sudah, saya akan fokus ke program saya. Selanjutnya Al-Ghifari. Saling berdiskusi dan mendalami karakter mereka, dia bisa apa di dalam bidang ini, dan saling bekerja sama untuk OSIS ke depannya. Selanjutnya Rivaldi. Yang akan saya lakukan adalah saya akan memprioritaskan organisasi karena saya sudah terikat, lebih mengenal dengan baik seluruhnya. Sauki. Ya, kalau untuk saya kerjasama saya antara OSIS yang lain, saya bisa berdiskusi. Misalkan apalagi di masa pandemi seperti ini, misalnya kayak ada OSIS yang melihat adik kelasnya atau kakak kelasnya keluyuran tidak jelas naik motor gitu, bisa dibilangin nanti didiskusiin untuk lebih dalamnya ke guru BK, karena dari masa pandemi ini kita harus diem di rumah. Saya membantah atau menanyakan ke Coki, Bang Farah. Silakan. Bang Gigi ya, sorry. Anda bilang ketika anggota OSIS-nya keluar rumah dan lain sebagainya, bagaimana Anda bisa tahu? Apakah Anda juga keluar rumah? Enggak, misalnya kan kita kan dari OSIS, bukan anggota OSIS, anggota adik kelas di luar OSIS atau yang lain, misalnya Bang Uji melihat adik kelasnya keluyuran naik motor atau dari mana-mana, itu dilaporin ke kerjasamanya. Mau nanya dong. Ya. Tadi kan keluyuran ya. Tahu dari mana kalau? Kita tahu teman kita keluyuran misalnya dari misalkan ada yang teman kita bilang, si ini keluyuran nggak jelas kemana-mana gitu, kita bisa laporin ke OSIS. Walaupun kita nggak keluyuran di rumah, kita lewat JAP WA atau sebagainya. Bu rasa pertanyaan kalimat tadi belum terjawab, belum benar-benar terjawab loh. Sekarang diantara ini pertanyaan terakhir yang utama kan ya, 5 pertanyaan utama kan? Iya, Bu. Nah, pertanyaan terakhir ini mungkin Ibu akan mempersilahkan siapapun, ya Ibu minta izin nih ke Wiji dan Farah. Dipersilakan untuk para kandidat 4 orang ini, siapa saja yang mau menjawab pertanyaan yang kelima tadi itu. Baik. Bagaimana cara meningkatkan kerjasama? Jadi tidak akan disuruh siapa yang pertama kali, Ibu mau lihat siapa yang mau menjawab pertama kali. Silakan. Jika saya menjadi ketua OSIS terpilih, saya akan lebih mengenal dengan baik seluruh masyarakat sekolah untuk diajak kerjasama. Saya akan merangkul tiap angkatan untuk membentuk chemistry melalui komunikasi personal dan grup. Yang seperti saya sebutkan di pemrograman saya akan membuat forum di Google Classroom. Seperti itu. Terima kasih. Kalau untuk OSISnya sendiri, Rivaldi. Untuk OSISnya sendiri, ya sama, saya akan menggabungkan mereka atau forum. Kan kita sendiri punya grup WA misalnya OSIS, tapi terkadang memang jadi kurang aktif gitu loh. Jadi kerjasamanya bahkan seperti tidak terlihat. Bagaimana cara kamu mengatasi seperti itu? Mungkin ada hari yang dimana untuk merapatkan dengan Google Meet untuk seluruh OSIS yang ada di MTS. Siapa lagi? Saya izin. Faras Kawiji. Kalau saya antar kerjasama, saya tidak akan menggunakan WhatsApp, tapi saya akan menggunakan Line. Karena Line itu secara langsung sudah ketemu namanya dan foto profilnya.
jadi saya bisa tahu nama mereka, nggak perlu ditanya kayak namanya siapa dan sebagainya. Yang kerjasama saya dengan mereka adalah saya akan mengenalkan anggotanya satu persatu dari nama A, B, C, D, Z. Saya kenalkan mereka semua satu persatu. Jadi semuanya sudah saling kenal dan semuanya sudah saling akrab. Itu kita akan berdiskusi untuk program-program yang telah saya pikirkan. Maaf, menurut Ibu kalau untuk Line tidak semua orang menggunakan Line ya. Ada yang mungkin beberapa orang seperti Ibu tidak menggunakan Line. Nah, kalau yang tidak seperti itu, misalnya kalian menggunakan Line, kamu membentuk sebuah grup dengan Line. Sedangkan para pembinanya sendiri sudah menggunakan Line, terus tidak dikesertakan begitu pembinanya. Dan mungkin ada beberapa juga yang mungkin entah dari memorinya yang penuh atau bagaimana sehingga tidak bisa mengakses atau download Line, itu kan jadi kendala. Kalau untuk WA Ibu yakin hampir semuanya pasti punya. Semuanya Ibu rasa dibandingkan Line. Kalau misalnya memori dia penuh, saya akan minta mereka untuk hapus game. Mungkin bagi pendapat kamu pribadi dan entah untuk yang lain. Iya, nggak banyak juga orang yang menggunakan Line. Karena itu saya ingin mengenalkan sosial media Line tersebut. Kamu brand ambassador-nya Line ya? Brand ambassador-nya Line kamu? Bukan lah, kalau saya jadi ambassador Line. Bukan. Dia nggak disponsori oleh Line, Bu. Ya. Untuk yang lain tidak ada. Kalau tidak ada nanti bakalan Ibu minta uji lanjut ke berikutnya. Saya boleh menambahkan. Bagaimana Wiji? Silakan. Kenapa saya pilih Google Meet? Karena lebih interaktif. Di sana juga ada nama dan profil yang jelas. Dan hampir semuanya punya. Terima kasih. Boleh saya membantah pertanyaan Rival Januari? Sok. Game itu berat. Bagaimana dengan mereka yang pakai kota dan jaringannya jelas? Kalau masalah itu kan ya semua murid pasti mempunyai Google Meet dong. Itu bukan dari OSIS saja, dari sekolah juga udah menyarankan untuk mendownload Google Meet. Sementara kan yang jaringannya jelek, Ya nggak apa-apa sih. Ya sama aja kalau kita menggunakan Line, kalau jaringannya jelek ya sama-sama aja. Line kan message. Pesannya yang pelan. Sementara kan game, berdiskusi seperti ini terus bicara yang lag, ya gimana? Di Google Meet juga bisa message kan, nggak tercatat apa juga. Mungkin itu buat jalanin kalau kita lagi nge-live. Baik, mungkin Faris bisa Ibu bantu menengah yang mereka berdua ini. Silakan Bu. Jadi sebetulnya gini loh, kalau menurut Ibu sendiri, baik untuk Rivaldi dan juga Farid itu sebetulnya ada hal positif, ada juga masih ada kekurangannya gitu. Kalaupun misalnya menggunakan Gmeet, Ibu rasa mungkin ada kalanya, tapi mungkin tidak bisa setiap hari kan ya. Dua-duanya mau Rivaldi maupun Farid, dua-duanya mencoba untuk mengoptimalkan media internet ya, itu bagus gitu. Tapi kalau memang kita mau menggunakan Gmeet ya itu tidak bisa setiap hari. Dan Ibu rasa tadi kalau tidak salah Rivaldi pernah bilang entah sebulan sekali atau berapa ya, ada tenggat waktunya ya untuk Ya, pengadaan Gmeet itu. Dan Ibu rasa kalau misalnya memang tidak setiap hari kita jadwalkan misalnya sebulan sekali, itu tidak terlalu jadi masalah ya. Dan untuk Farid juga Ibu rasa benar kalau misalnya mencoba untuk mengembangkan media komunikasi seperti itu, bahwa yang namanya ketua itu memang harus mengenal. Tapi Ibu rasa ya, ini pendapat Ibu pribadi, daripada kita menggunakan sebuah aplikasi yang memang hanya sedikit yang menggunakan, kenapa tidak kita maksimalkan yang sudah ada? Karena yang sudah ada saja kalau belum dimaksimalkan ya buat apa gitu, maksud Ibu.
seperti WA itu Ibu yakin semua sudah punya. Coba dimaksimalkan di WA. Kita bisa menyimpan nama kan untuk bisa mengenal nama anggota atau member, tidak hanya harus melalui line. Di save lah namanya. Kan kita bisa tahu. Tapi kalau ada yang Ya kan? sempurna kenapa enggak, Bu? Kenapa? Kalau ada yang sempurna menurut siapa? Kalau misalnya bagi beberapa orang yang menganggap bahwa lebih enak, lebih praktis WA, kalau sudah ada yang praktis, kenapa harus mencoba yang lain lagi yang sama manfaatnya sebetulnya. Jadi Ibu rasa gini, yang namanya ketua memang harus mengenal membernya. Ibu pribadi sebagai pembina sebetulnya kekurangannya ini karena memang PJJ seperti ini masih ada beberapa yang tidak terlalu Ibu kenal, tapi Ibu coba untuk mengenal. Karena memang yang namanya ketua memang harus bisa mengenal membernya untuk bisa meningkatkan atau membangun kerjasama dan berkomunikasi dengan anggotanya. Itu yang sebetulnya utama daripada kita menggunakan berbagai macam aplikasi tapi tetap tidak ada gunanya. Itu yang memang dibutuhkan adalah bagaimana cara kita saling mendekatkan diri saja. Member bisa terbuka dengan ketuanya, ketua juga bisa mendengarkan dengan baik anggotanya. Kalian kenal satu sama lain dengan baik. Gunakan aplikasi yang sudah ada dengan maksimal. Kalian bisa menggunakan misalnya video WhatsApp, ya kan, video grup misalnya untuk saling berbicara dengan para BPH atau badan pengurus harian. Maksimalkan saja dulu kedekatan di antara BPH dari ruang lingkup yang kecil dulu, nanti baru ke member yang lain. Itu bisa kan kita maksimalkan. Itu kalau menurut pendapat Ibu, saran Ibu untuk kalian. Karena mungkin bakalan ada beberapa penolakan kalau kita menggunakan aplikasi yang memang tidak terlalu dikenal gitu ya. Tapi Ibu rasa mau Rivaldi maupun Farid sama-sama sudah bagus karena mencoba untuk meningkatkan potensi dan juga ilmu pengetahuan teknologi ya untuk di OSIS sudah bagus. Acara berikutnya adalah jawab dari pihak organisasi atau misalkan dari teman-teman OSIS ada yang mau menanyakan sesuatu atau dari ketua MPK ada Mas. Oke, Farel silakan. Pertanyaan tadi itu apa arti pemimpin menurut kita tadi? Dari sudut pandang saya. Maksudnya pemimpin itu adalah suatu orang yang derajatnya lebih tinggi dari anggota-anggota lain, tetapi mereka bukanlah bos, tapi mereka membantu anggota yang di bawah supaya naik bersama, kerja bersama, dan adil bersama. Tidak ada yang namanya dikasih. Karena keadilan itu harus ada di dalam jiwa pemimpin. Assalamualaikum, maaf ya. Iya, silakan Brina. Iya, maaf ini karena saya mau ada keperluan untuk menyampaikan pesan, boleh buat anggota OSIS? Boleh sekali, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal buat kandidat OSIS semuanya. Ibu tadi sudah menyimak ya dari awal sampai sekarang. Cuma pesan Ibu, nanti siapapun yang terpilih dari kalian, mudah-mudahan kalian bisa bersama dengan baik dengan sekolah ya, dengan guru-guru, dukung program-program yang ada di sekolah dengan kemampuan yang kalian punya ya. Dan tolong karena kita mungkin dalam beberapa waktu lama ini, jadi minta nanti untuk yang terpilih dan anggota OSIS yang lainnya kamu bisa bekerja sama gitu, memotivasi bagaimana supaya mereka tetap semangat. Ini kan Ibu sudah mendengarkan tuh ide-ide kalian, bagaimana yang itu nantinya bisa kalian semangat di suatu program baik buat sekolah, sehingga atau itu nantinya bisa mendukung dengan sejalan dengan itu ya. Dan apa pentingnya yang
banyak terus juga ya apa namanya itu tetap masalah administrasi yang mungkin ya. Kalau dia lihat kan administrasi itu ya soal apapun dari anak-anak itu bisa apa namanya tertulis ya programnya mestinya bisa dievaluasi misalnya di awalnya kayak seperti ini bisa mereka apa sebagai ide nantinya ketika di akhir dievaluasi kemarin yang sudah berjalan saja dan yang tidak apa nanti bisa jadi kan juga buat anggota OSIS dan itu aja sih dan mungkin perlu ketika nanti anak-anak sudah lulus ya kan ketika pendidikan mungkin insya Allah ya anak-anak untuk ketika nah itu nanti juga bagaimana ada program atau ada cara yang membantu sekolah untuk menjaga anak-anak ini tetap menjaga apa namanya dalam ini kan kita memang harus sinergi banget untuk menjaga jarak menjaga yang tidak yang bagaimana membantu hal itu perlu dibicarakan lagi dengan dan itu aja sih dari saya pesan saya ya kita tetap mendengar ide-ide kalian yang sudah baik apa diperhatikan kalau misalnya mungkin ada atau masukan kalian yang tidak terima kita jangan kecewa ya yang namanya seperti ini pasti ada yang namanya tidak semuanya kita terima dan harap siapa itu yang terpilih dan yang tidak terpilih bisa berlapang dada menerima dan justru ketika yang tidak terpilih itu jangan menjadi semacam apa ya jangan menjadi lawan di dalam tapi justru terpilih itu membantu mendukung untuk ketua OSIS nanti yang terpilih intinya kerja tim lah waktunya itu diperkuat nanti ya kalau misalnya itu aja Bu Asika dan anak-anak terima kasih banyak Bu Rina nggak bisa sampai akhir terima kasih banyak Bu Rina ini masukannya yang banyak sekali ini ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin live ya iya Bu Rina terima kasih banyak ya baik itu tadi mungkin sedikit ya dari Bu Rina bukan sedikit banyak sekali dari Bu Rina masukannya untuk kita semua jadi cuma sedikit mengingatkan saja pada saat ada salah satu yang terpilih menjadi ketua OSIS dan bisa menjalankan program Ibu harap untuk kandidat yang tidak terpilih bukan berarti memendam begitu saja program yang sudah ada malahan tadi yang seperti Bu Rina sampaikan kita harus bisa mengkolaborasi semuanya. Jadi yang memang tidak terpilih sebagai ketua, program-program yang ada itu tetap berusaha untuk dikembangkan dan untuk ketua yang terpilih, jangan hanya membuat program-program bagus dari para kandidat yang lain sia-sia saja. Jadi siapapun yang terpilih nanti, program dari keempat orang ini memang sudah bagus-bagus Ibu harapkan, Bu Rina harapkan, Bu Yati harapkan, dan semua harapkan, Bu Nurul juga harapkan, bisa tetap dijalankan. Bisa ya? Bisa kalian? Para kandidat? Bisa, Bu. Ya, jadi kalian harus bisa bekerja sama tadi seperti kata Bu Rina juga. Jangan menjadi musuh, jangan menjadi down. Sisa 3 orang yang tidak terpilih harus bisa juga mendukung kerja dari ketua terpilih. Dan ketua terpilih juga harus bisa bekerja sama dengan baik dengan sisa 3 kandidat yang ada ya. Baik, kalau gitu dilanjutkan lagi untuk Wiji dan juga Faras. Mungkin dipersilakan untuk anggota OSIS yang lain yang mau bertanya, silakan Faras atau Wiji. Ini teman-teman yang lain kepada calon kandidat ketua OSIS. Sakti mungkin. Ya, saya mau nanya.
bagaimana cara agar pengajian umum dan sholat duha agar tetap berjalan, dan bagaimana tindakan yang harus diberikan bagi murid-murid yang melanggar atau tidak mengikuti kegiatan tersebut? Silakan, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Saya. Silakan Ripaldi. Yang tadi saya sebutkan yang ada di pemrograman akan ada absen duha secara elektronik kalau masih bertatap muka ini masih pandemi. Sanksinya akan diberi poin dan dibantu oleh mungkin BK. Terima kasih. Mohon maaf, untuk Ilham, pengajian yang di sini pengajian yang bagaimana maksudnya? Pengajian gimana ya? Itulah misalnya muhadoro lah Bu, muhadoro. Nah itu Bu, muhadoro di hari Sabtu kan Bu. Nah itu maksudnya Bu. Saya misalnya ada orang yang ini cukup berat pertanyaannya sudah, yang simpel tapi berat, yang gak ikut sholat duha. Karena begini, udah jarang orang jujur di sini. Jadi saya berpikir bagaimana caranya bahwa absen itu benar terjadi. Mungkin ya bakal melakukan pakai Google Docs, pakai Google Chrome, buat absen sekalian foto. Mereka tidak berbohong. Maaf, mohon izin Faras Wiji, Ibu mau menanggapi jawabannya Farid. Silakan Bu, silakan. Tadi Farid akan melakukan apa, Farid? Akan melakukan apa? Google apa? Kamu akan membuat absen sholat duha dalam bentuk apa? Tadi yang Google itu tadi apa? Ya menggunakan Google Chrome, mungkin kalau nggak Google Chrome, tapi pokoknya sekalian mereka foto. Untuk fotonya bagaimana? Kalau untuk teman-teman yang di rumahnya dia sendiri, sedangkan orang tua atau kakaknya pada bekerja, apakah dia harus menaruh kamera di depan, dia foto sambil sholat? Oh enggak. Nggak, cukup foto mereka menggunakan kopiah atau enggak terus pakai seragam, itu menurut saya udah cukup. Walaupun saya juga tidak terlalu yakin mereka bakal sholat duha juga. Oke, baik. Untuk kayak gitu kamu akan menjalankan ke seluruh kelas atau hanya untuk khusus anggota OSIS dulu nih yang difokusin sholat duhanya harus wajib? Kalau saya akan coba ke anggota OSIS dulu. Kalau ini efektif, saya akan lakukan ke semua kelas. Baik, terima kasih. Lanjut ke Faras dan Wiji. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya. Tanya jawab dari perwakilan Dewan Guru. Silakan kepada Ibu Astika dan Ibu Nurul dan juga Bu Adatik. Baik, untuk pertanyaan dari saya, ini untuk para kandidat ya. Dari tadi kalian menyebutkan jika ada anggota OSIS yang bermasalah, kemudian kalian langsung berikan ke BK setelah kalian memberikan surat peringatan. Apakah kalian hanya memberikan surat peringatan kepada anggota OSIS yang bermasalah, kemudian kalian langsung serahkan ke guru BK? Atau apakah ada hal yang akan kalian lakukan? Sementara kan di sini kalian sebagai ketua posisinya, nanti ketika kalian menjadi ketua OSIS. Ketua itu kan yang memimpin, yang menentukan apa yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi tersebut. Kalau saya, misalnya mereka melakukan kesalahan yang sudah berlipat-lipat kali dan cukup gede, saya akan memberikan mereka suatu peringatan. Terus saya marahin mereka. Saya akan marahin mereka berjam-jam. Kalau mereka tidak terima, kamu akan memarahkan mereka. Kalau misalnya mereka tidak terima dan hubungan antara kamu dan anggota OSIS itu jadi renggang, bagaimana? Anggota saya jadi renggang. Itu dia dong yang renggang, Bu. Saya kan ke suku saya ke suara saya, dia enggak. Kira dia sendirian. Akhirnya dia berpikir dan dia merenung bahwa dia salah. Dia menangis secara personal. Tapi saya nggak bakal semudah itu ngelakuin hal tersebut karena saya juga masih punya empati dan simpati yang kecil. Oke, baik. Yang lain mungkin ada yang mau menanggapi atau langsung saja saya serahkan ke Faras dan Wiji. Baik.
yang saya lakukan ketika ini yang melarang itu OSIS, hal terakhir saya lakukan, saya akan memberikan surat peringat dengan pertimbangan dikeluaran dari OSIS yang sudah ditandatangani oleh pembina OSIS dan orang tua mereka biar jerah dan cepat. Baik, kalau begitu ini ada pertanyaan apa ya, titipan sebetulnya ya. Kan kondisi sekarang kita belum bisa untuk mengikuti pembelajaran tatap muka nih ya. Kira-kira menurut kalian para kandidat, bagaimana menurut pendapat kalian apabila kalian diminta untuk belajar tatap muka, misalnya diminta kembali ke pondok? Bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut dan apa alasannya? Mengingat kondisi memang sekarang pandemi seperti ini. Saya pribadi saya setuju. Silakan, siapa yang mau menjawab? Paling tinggal ketika sudah tatap muka, paling ya kita tinggal pisahkan MTS dengan MI, karena kan MI keluar masuk. Kalau MTS kan ya di pondok doang. Kalau menurut saya PJJ seperti ini tuh kurang efektif, karena nggak semua orang juga punya. Ada juga orang yang punya HP ibunya, ada juga yang nggak punya sinyal, ya susah sinyal maksudnya, dan sebagainya. Ini kurang efektif PJJ. Baik, untuk kondisi seperti sekarang ini kan memang sedang pandemi. Seperti menurut kalian apakah tepat kalau misalnya diadakan pembelajaran tatap muka? Ya, silakan. Saya senang saat saja ya belajar di sekolah, tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena lebih efektif tanpa ada gangguannya internet. Terima kasih. Saya Bu. Silakan. Ya, saya setuju untuk mengikuti jika ada anjuran untuk masuk sekolah. Karena tatap muka langsung lebih efektif belajar dan lebih mudah untuk memahami dan mempelajari pelajaran tersebut. Meskipun dengan kondisi seperti saat ini? Itu. Mematuhi protokol kesehatan dari sebelum masuk sekolah hingga di dalam kelas. Itu Bu. Bu Nurul bisa untuk kalau mau bertanya lagi, atau Bu Haryati kira-kira masih ada pertanyaan tidak ya Bu Haryati? Boleh Bu Astika. Iya, silakan Bu ya. Ya, terima kasih Bu Astika. Kedengaran ya suara saya Bu As? Iya, kedengaran Bu. Ya, baik untuk Aldi, kemudian Farid, Gifari, dan Mas Turi ya. Jabatan sebagai ketua OSIS ya itu bukan segala jabatan ya, itu ada konsekuensinya ya. Tentunya ketika kalian memutuskan untuk menjadi berminat ya mengajukan diri untuk menjadi ketua OSIS ya, tentunya ada segi positifnya ya, yaitu kalian ingin misalnya mencari pengalaman atau ingin juga mengabdi kepada sekolah ya. Nah, ketika di perjalanan nanti ya, tentunya orang tua kalian ingin tetap prestasi kalian ya tetap meningkat ya, misalnya soal kompetensi ini ya, pembelajarannya. Nah, ketika misalnya nanti dalam separuh perjalanan nilai kalian turun ya. Nah, apakah kalian nanti akan menyalahkan jabatan kalian? Saya nggak tahu ya nanti siapa yang terpilih ya. Atau kalian berusaha untuk meyakinkan orang tua bahwa saya tetap berusaha untuk mempertahankan prestasi saya saat ini. Itu aja sih. Bisa dimengerti? Halo? Ya, silakan para kandidat, kira-kira bisa dipahami tidak pertanyaan Bu Haryati? Kalau sekiranya kan Ibu sudah pernah bilang kalau misalnya ingin menjadi OSIS itu kita memang konsekuensinya adalah harus bisa membagi waktu kan. Tadi Bu Haryati juga sudah bertanya, kalau sekiranya dengan adanya kegiatan OSIS dan jabatan kalian sebagai ketua OSIS ternyata kalian malah mengalami penurunan nilai, apakah kalian akan menyalahkan jabatan kalian atau bagaimana? Begitu ya Bu Yati ya? Iya,
atau tetap berusaha mempertahankan ya dari awal kalian harus berusaha ya, jangan sampai turun. Kalau saya ya kita nggak tahu ya di perjalanan tiba-tiba turun karena mungkin konsentrasi kita akan terpecah ya antara pelajaran kemudian organisasi, nah mungkin seperti itu ini. Boleh siapa aja yang menjawab? Mungkin semua silahkan menjawab ya. Oke. Saya Bu untuk mempertahankan nilai saya. Bukan lebih bagus daripada. Iya. Iya, Kifari, terima kasih. Yang lainnya? Untuk diri saya sendiri Bu, saya tetap mempertahankan nilai saya. Untuk lebih berusaha lagi walaupun sibuk belajar dan berorganisasi, saya akan terus berusaha untuk belajar. Apakah akan menimpakan kesalahan pada tugas gitu dengan adanya penurunan nilai kamu? Misalnya biasanya jadi peringkat 1 tiba-tiba jadi peringkat 5 atau bahkan 10. Mungkin karena terlalu sibuk dari organisasi ini, jadi lebih turun. Tapi kalau diri saya sendiri untuk berusaha belajar lagi agar nilai saya tidak turun. Oke. Iya, terima kasih Sofi. Farid sama Aldi. Tentu saya yang pertama, saya akan mengevaluasi diri dan memanage waktu antara akademik dan organisasi. Dan meyakinkan orang tua saya bahwa pilihan saya itu organisasi itu benar. Terima kasih. Iya, terima kasih Farid. Kalau saya, sudah pasti saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Saya menyalahkan diri saya sendiri. Saya akan berusaha belajar lebih giat lagi dan mengurusi OSIS juga. Saya berusaha untuk semua dua-dua itu seimbang. Jadi nggak sekedar ke OSIS duluan, ini duluan. Saya berusaha untuk semuanya seimbang, jadi semua itu setara. Iya, terima kasih. Mungkin dari awal kalian harus siap. Jadi jangan sampai di tengah jalan mengecewakan orang tua ya. Berarti harus memanage waktu dari awal antara organisasi dan prestasi ya. Jadi itu mungkin pesan Ibu ya. Jadi kalau siapapun nanti yang terpilih dari awal kalian harus punya manajemen waktu antara prestasi dan organisasi ya. Terima kasih Bu Stika. Assalamualaikum. Iya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aryati. Mungkin kita akhiri saja kali Ibu Nurul ya. Ibu rasa kita sudah cukup mengetahui beberapa hal dari para kandidat ini. Atau mau ada tambahan lagi Bu? Sudah cukup Bu Astika untuk para kandidat. Satu lagi saya mau berpesan untuk para kandidat. Ketika kalian kepilih jadi ketua OSIS nanti, untuk sering, rajin, dan bekerja sama dengan guru BK. Tidak hanya untuk anak-anak yang bermasalah saja, namun anak-anak yang memiliki potensi tapi dia pendiam, kalian harus mencoba mendekati mereka. Jangan kalian cuek aja dengan teman-temannya itu, diajak bergabung. Walaupun mereka bukan anggota OSIS, mungkin bisa diajak kerjasama ke OSIS untuk mengembangkan juga kegiatan OSIS yang lainnya. Mungkin bisa mengembangkan kegiatan mading. Ada kan beberapa anak yang punya kreativitas tapi dia itu belum berani gabung ke OSIS. Ya pastikan untuk dikembangkan lagi, utamanya kita ke mading ya. Untuk pesan Ibu, kalau misalnya nanti kalian kepilih jadi ketua OSIS, tolong kembangkan madingnya lebih lagi. Kalian punya teman-teman yang berbakat, yang kreatif, madingnya supaya tidak kosong. Di setiap lantai kita memiliki mading ya. Itu aja pesan dari saya Bu Astika. Ya. Baik, berarti dipersilakan lagi untuk Faras dan juga Wiji, silakan diakhiri dan juga ditutup dengan doa ya. Mohon maaf sebelumnya Bu Aryati, apakah ada pesan terakhir untuk para kandidat ini sebelum diakhiri? Iya, terima kasih. Tidak jauh dengan yang dipesankan Bu Dina tadi ya. Farid, kemudian Aldi, Kifari, dan Mas Kuri ya. Jadi siapapun nanti yang jadi ketua ya, kita saling mensupport ya. Dalam kata kalau misalnya organisasi oposisi artinya kita tidak usah melakukan itulah oposisinya biar
MPK aja, bukan oposisi ya, penasehat yang mengontrol ya. Jadi kalian mensupport aja ya, saya mensupport. Jadi bagaimana program yang disusun oleh ketua OSIS ini bisa berjalan. Itu saja sih Bu Astika ya. Ya, terima kasih Ibu. Dalam kondisi ini memang sangat sulit ya, sangat sulit untuk berkomunikasi dengan teman-teman ya. Nah, Ibu juga tadi sudah disampaikan Bu Astika untuk tatap muka ya. Secara jadi jujur ya, dari pesantren dan madrasah juga ingin memperjuangkan semuanya untuk segera bisa tatap muka ya. Tapi beberapa kendala harus kita lewati ya. Yang pertama dari surat dari Kanwil ya, belum bisa merealisasikan bahwa kemarin sore Ibu dapat surat ya, tidak boleh ya, sudah diwanti-wanti tidak boleh ada pembelajaran tatap muka mulai tanggal 4 ya. Dan kita pun masih tetap memperjuangkan ya. Kita masih melewati asesmen ya. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi ya. Nanti kalau misalnya sudah terpenuhi semua ya, mudah-mudahan ya kita sudah dapat izin untuk tatap muka ya. Memang untuk belajar tetap kan ya. Ini sangat perlu ya, perlu tatap muka dengan guru ya, mengingat ujian sudah semakin dekat ya. Itu saja Bu As, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Aryati. Baik, kalau gitu Ibu serahkan kembali kepada Wiji dan juga Farah, silakan. Demikian dari saya, apabila ada salah kata pengucapan yang berkenan di hati kalian, mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Doa dipimpin Farah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil haqqin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimin Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka wa majma'ada bainina wa qulubina wa qawi ijtima'ana wa ana ummatina wa jaddatina warham auladana wa dzurriyyatina wa qada'a fardika wa tiba'a sunnati bain nabiyyika wa syauqan ila liqa'ika warzuqna salamata wal afiyah waj'al hajjana hajjam mabruran wa sa'yana sa'yan mashkuran wa dhanbana maghfuran wa tijaratana lan tabura ya rahman ya rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya. Silakan diakhiri Faras. Ya mungkin debat ketua OSIS hari ini kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.